Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang potensi pertanian di Provinsi Bali. Kelompok kami terdiri dari Irenia, Dian Rizky, Amia Devica, Nadia Mangesti, dan Yudita Cilvi. Setiap provinsi di Indonesia memiliki karakteristik antar wilayah yang berbeda dengan sumber daya serta potensinya masing-masing. Salah satu provinsi di Indonesia yang cukup memiliki sumber daya cukup berlimpah yaitu Provinsi Bali. Bali adalah salah satu pulau di Indonesia yang memiliki daya tarik tersendiri dengan keindahan alam dan segala wisata budaya yang dimiliki. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Pratiwi dan kawan-kawan, didapati bahwa Provinsi Bali memiliki 6 sektor basis yang menjadi tulang punggung bagi perekonomian daerah. Salah satu dari sektor basis yang ada di Provinsi Bali adalah pertanian, kehutanan, dan juga perikanan. Selain itu, terdapat juga 5 sektor lain yang menjadi basis dari perekonomian Provinsi Bali. Potensi pertanian di Bali sangat penting karena pulau ini adalah rumah bagi sistem pertanian yang syarat makna, menyimpan karakteristik unik dalam pengelolaan lahan pertanian. Subak, sistem irigasi tradisional yang telah terkenal dan sebagai warisan turun-temurun, bukan hanya sebagai sarana penyediaan air untuk pertanian, tetapi juga mencerminkan filosofi kehidupan seimbang antara manusia dan alam. Berdasarkan data yang kami ambil dari Badan Pusat Statistik dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, didapati bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terus mengalami peningkatan dalam sumbangan PDRB Provinsi Bali. Pertanian kerakyatan di Bali memiliki nilai-nilai budaya yang sampai saat ini tetap relevan dengan pembangunan pertanian modern. Profesi sebagai petani memiliki nilai tertinggi dalam kehidupan masyarakat di Bali. Bertani merupakan pekerjaan yang sangat mulia, yaitu secara langsung mengolah sumber daya alam yang disediakan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa. Petani merupakan pengabdian dengan karma yang paling tinggi karena petani menghidupi banyak rakyat. 3 bagian tersebut antara lain utama yang merupakan bagian atas dan paling sakrap. Bagian kedua yaitu madya merupakan bagian tengah. Bagian ketiga yaitu nista merupakan bagian terendah dan merupakan bagian yang tidak suci. Kemudian terdapat filosofi kedua yaitu Trihita Karana. Trihita Karana merupakan filosofi dengan kebudayaan agama Hindu di Bali yang menjelaskan tentang hubungan harmonis antara alam, manusia, dan Tuhan. Petani di Bali memiliki keserasian hubungan yang sangat kuat dengan Tuhan, dengan lingkungannya, dan dengan masyarakat sosialnya. Subak memiliki filosofi Trihita Karana yang memberi tatanan kehidupan sosial dan lingkungan yang terbagi sedemikian rupa sehingga menimbulkan kehidupan yang harmonis, yaitu selaras, serasi, dan seimbang. Dalam konsep Trihita Karana atau Trimandala, Subak dibagi dalam kawasan Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan. Kawasan Parahyangan merupakan kawasan suci, yaitu terdapat Pura Subak sebagai tempat para petani untuk mendekatkan dirinya kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Kawasan Palemahan adalah kawasan persawahan yang menjadi tempat kegiatan produksi petani, di mana kawasan ini sangat ketat dijaga kesuciannya sehingga setiap petak kepemilikan tetap memiliki bedugul. Kawasan yang ketiga yaitu kawasan Pawongan terdiri dari tempat petani melakukan proses sosialisasi. Sawah sendiri memberi kehidupan setengah penduduk Bali yang masih mengandalkan hidupnya dari pertanian. Dari kehidupan pertanian, lahir nilai-nilai budaya agraris yang sangat luhur yang dijadikan sebagai aset pariwisata di wilayah Bali. Sistem irigasi di Bali terkenal dengan nama Subak. Subak adalah sistem teknologi yang sudah menjadi budaya di Bali. Subak sebagai metode teknologi dari budaya asli petani Bali.
Fasilitas utama yang ada di Bali yaitu pertama ada penghalapan ataupun bendungan air, yang kedua cilincing atau parit, dan yang ketiga adalah sebuah celangan atau satu tempat atau alat untuk memasukkan air ke bidang sawah garapan. Jika di suatu lokasi bidang sawah ada 2 atau lebih cakangan yang saling berdekatan, maka ketinggian cakangan-cakangan itu sama, yaitu kemudahan dan kelancaran air mengalir dalam suatu posisi yang sama. Tetapi perbedaan lebar lubang cakangan masih dapat ditoleransi yang disesuaikan dengan perbedaan luas bidang sawah garapan petani. Pembuatan, pemeliharaan, dan pengolahan dari penggunaan fasilitas irigasi subak dilakukan bersama oleh anggota subak. Jaringan sistem pengairan dalam subak berasal dari beberapa sumber air. Yang pertama yaitu empelan atau empengan berasal dari suatu bendungan. Selanjutnya yaitu bungas atau bunga sebagai pemasukan atau intake. Yang ketiga yaitu awan yang berasal dari sebuah tempat yang tertutup atau terowongan. Yang keempat yaitu tembuka air adalah sebagai sumber utama. Yang kelima adalah telabah yaitu sebagai sumber yang bercabang. Bali dengan sektor wisata sebagai mata pencahariannya, sehingga pesatnya pembangunan pariwisata di kota Bali mendorong inovasi di sektor pertanian untuk menjadi daya tarik wisata. Agrowisata sendiri merupakan suatu aktivitas wisata berbasis masyarakat dengan memanfaatkan usaha pertanian sebagai daya tarik wisata yang memiliki banyak dampak positif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa pendapatan masyarakat, lapangan pekerjaan, dan peluang usaha. Pada dasarnya, agrowisata merupakan zona pertanian di zona pariwisata yang bermaksud menopang pemasukan petani. Petani serta zona pertanian akan mendapat profit dari kegiatan agrowisata tersebut. Agrowisata ini perkembangan di Bali telah menjadi fokus utama untuk menggerakkan ekonomi baik ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani. Agrowisata di kota Bali ini memiliki para wisatawan baik di dalam negeri maupun di luar negeri juga yang berdatangan untuk berkunjung di agrowisata kota Bali. Dapat kita lihat peran penting sektor pertanian di Bali, yaitu dapat menjadi sumber pendapatan, sumber bahan baku bagi anggo industri, sumber devisa dari ekspor pertanian, dan juga bagian dari kegiatan konversi alam, dan yang terakhir yaitu poinnya yaitu sebagai daya tarik wisata yang unik. Jadi pesatnya pembangunan pariwisata di Bali itu dapat mendorong inovasi di sektor pertanian seperti adanya anggo industri untuk menjadi daya tarik para wisatawan. Kegiatan pertanian dan lahan pertanian terutama seperti sawah terasering ataupun bertingkat-tingkat di wilayah Bali juga dapat mendorong daya tarik wisatawan untuk bisa menjumpai daerah tersebut yang tidak dapat ditemukan di wisata lainnya. Terdapat beberapa contoh agrowisata yang ada di kota Bali seperti Bali Pulina dan juga desa wisata Pelaga yang banyak dikunjungi oleh warga wisatawan lokal maupun dari mancanegara. Nah, salah satu contoh pengembangan desa wisata tersebut yaitu Desa Pelaga Kabupaten Bandung di kota Bali memanfaatkan kegiatan pertanian organik sebagai daya tarik wisatanya, dan kegiatan pertanian tersebut langsung dipercayakan oleh warga setempat sehingga wisatawan secara langsung bisa melihat beraneka ragam tanamannya dan aktivitas pertanian yang dilakukan oleh masyarakat lokal tempat tersebut. Setelah itu, hasil pertaniannya dapat digunakan untuk kepentingan hotel ataupun restoran yang secara khusus menjual makanan organik yang merupakan makanan sehat dan menjadi tren bagi kalangan wisatawan baik wisatawan domestik maupun dari mancanegara. Harapannya agrowisata ini dapat mendorong pembangunan pertanian di Provinsi Bali dengan langkah strategis ke depan dalam mempertahankan keberadaan sektor puncak pertanian di Provinsi Bali tersebut.
Sekian dari kelompok kami, terima kasih.